Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, Ibu dosen pengampu mata kuliah pendidikan luar sekolah, Ibu Dr. Nurlaila MPD, dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perkembangan Pendidikan Luar Sekolah di Indonesia. Saya Arbiati Artika sebagai moderator dan penyaji 1 Anjani Hutagalung, penyaji 2 Atika Rahma Fauzia, penyaji 3 Aulia Trismiardini, penyaji 4 Kristina Sihombing, penyaji 5 Deborah Ginting, dan penyaji ke-6 Dinda Lestari. Baik, langsung saja kita kepada pembahasan pertama yang akan dibaca oleh penyaji pertama. Kepada Anjani Hutagalung, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang pendidikan luar sekolah atau PLS. Pendidikan luar sekolah atau PLS adalah setiap usaha pelayanan pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem sekolah, berlangsung seumur hidup, dijalankan dengan sengaja, teratur dan berencana, yang bertujuan untuk mengaktualisasi potensi manusia, yaitu sikap, tindak, dan karya, sehingga dapat terwujud manusia seutuhnya yang gemar belajar mengajar dan mampu meningkatkan taraf hidupnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anjani. Selanjutnya, pembahasan kedua yang akan dibacakan oleh penyaji kedua. Kepada Atika, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan mengenai asal-usul pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah, dalam bentuk yang paling awal atau indigenous, telah ada sejak dulu. Kehadirannya lebih dulu dari perkembangan pendidikan formal atau pendidikan persekolahan. Pendidikan luar sekolah atau non-formal berkembang dari pendidikan tradisional yang biasanya berakar dalam agama dan tradisi yang dianut oleh suatu komunitas masyarakat. Kegiatan-kegiatannya berupa pelestarian dan pewarisan kebudayaan secara turun-temurun. Pada permulaannya, pendidikan formal seperti itu mendapat pengaruh dari pendidikan informal, yang pertama dilakukan dalam lingkungan keluarga. Pola-pola transmisi pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, kebiasaan dilakukan dalam keluarga oleh orang tua kepada anaknya. Selanjutnya, keluarga-keluarga yang membentuk kesatuan dalam wilayah atau keturunan mengadopsi pola-pola tersebut untuk dipergunakan dalam kesatuan lingkungan yang lebih luas dari keluarga. Sekian dari saya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Atika. Selanjutnya kepada penyaji ketiga, Aulia Trismiardini. Kepada Aulia, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya sebagai penyaji ketiga akan menjelaskan mengenai perkembangan pendidikan luar sekolah. Perkembangan pendidikan luar sekolah yang pertama terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, Pasal 26 Ayat 1, yang berbunyi, pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Yang kedua adalah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, yang berujung dengan didiskualifikasinya kurikulum ini dari kancah perundang-undangan pendidikan di negara kita. Kemudian, muncullah kontroversi seputar draft Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Rancangan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 mengenai pasal yang membicarakan tentang guru pendidikan agama di sekolah umum hingga pembicaraan mengenai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang sesungguhnya. Yang ketiga, secara berturut-turut, pemerintah pasca lahirnya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 mulai menerapkan Standar Nasional Pendidikan atau SNP yang meliputi standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses,
standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana. Baiklah, saya akan mengembalikan kepada moderator. Baik Aulia, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita kepada pembahasan berikutnya yang akan dibacakan oleh Christina Siombing. Kepada Christina, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan membacakan aspek-aspek yang mendukung pendidikan luar sekolah. 1. Aspek pelestarian budaya. Pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan yang terjadi dan berlangsung di lingkungan keluarga, di mana melalui berbagai perintah, tindakan, dan perkataan ayah dan ibunya bertindak sebagai pendidik. 2. Aspek teoritis. Keberadaan pendidikan tidak hanya penting bagi segelintir masyarakat, tapi mutlak diperlukan keberadaannya bagi masyarakat. 3. Aspek dasar pijakan. PLS adalah kumpulan individu yang menghimpun dari dalam kelompok dan memiliki ikatan satu sama lain untuk mengikuti program pendidikan. 4. Aspek kebutuhan terhadap pendidikan. Kesadaran ini timbul terutama karena perkembangan ekonomi, kemajuan iptek, dan perkembangan politik. 5. Aspek keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. Lembaga pendidikan sekolah yang jumlahnya semakin banyak bersifat formal atau resmi yang dibatasi oleh ruang dan waktu secara kurikulum yang baru, yang baku, dan kaku serta berbagai keterbatasan lainnya. Baik, terima kasih kepada Christina. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Deborah. Kepada Deborah, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi diskusi kami. Para praktisi di masyarakat. Para praktisi dalam masyarakat adalah pemuda terdidik, pemuka masyarakat, pemimpin organisasi, guru-guru sekolah, dan tenaga sukarela lainnya. Pendekatan yang dilakukan oleh para praktisi didasarkan atas suatu pandangan bahwa pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu merupakan bagian penting dan sebagai pendekatan dasar dalam pembangunan. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Deborah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda Lestari. Kepada Dinda, saya persilahkan. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan berkembangnya kritik terhadap pendidikan sekolah. Faktor kedua yang mendukung berkembangnya pendidikan luar sekolah itu adalah munculnya kritik terhadap kelemahan pendidikan sekolah, serta akibat yang muncul di dalam pendidikan tersebut. Kritik terhadap pendidikan sekolah ini sudah ada pada tahun 60-an. Salah satu kelemahan pendidikan luar sekolah ini adalah keterlambatan sistem pendidikan untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di luar pendidikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda Lestari yang telah membacakan dan menjelaskan pembahasannya. Selanjutnya pembahasan terakhir yang akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai para perencana pendidikan untuk pembangunan. Upaya para perencanaan tersebut telah dimulai sejak tahun 60-an bersamaan dengan munculnya berbagai kritik terhadap kelemahan-kelemahan yang diderita oleh pendidikan sekolah. Para perencana pendidikan untuk pembangunan sangat dipengaruhi oleh sejumlah laporan penelitian dan karya ilmiah lainnya yang dihasilkan oleh berbagai lembaga atau badan-badan internasional. Baik, sekian dari presentasi hari ini. Bila ada kata, tingkah laku yang tidak berkenan dengan hati teman-teman semua dan tidak berkenan dengan hati ibu dosen, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Berikutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi materi hari ini. Kesimpulannya,
Pendidikan luar sekolah atau PLS adalah setiap usaha pelayanan pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem sekolah, berlangsung seumur hidup, dijalankan dengan sengaja, teratur, dan berencana, yang bertujuan untuk mengaktualisasi potensi manusia, yaitu sikapnya, tindakannya, dan karyanya, sehingga dapat terwujud manusia seutuhnya yang gemar belajar mengajar dan mampu meningkatkan taraf hidupnya. Dalam dunia pendidikan terjadi berbagai perkembangan yang disebabkan oleh era globalisasi dan teknologi. Banyak sekolah di era sekarang ini menggunakan teknologi. Jauh-jauh hari anak sudah dikenalkan dengan teknologi. Hal itu untuk mendukung pencetakan generasi muda yang berkualitas. Selain pendidikan formal, kita juga mengenal pendidikan non-formal atau luar sekolah. Pendidikan luar sekolah inilah yang memiliki sejarah perkembangan dan faktor pendukung tersendiri. Sekian dari kami. Saya tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.